bajunya Anas bin Malik. Begitu melihat ke belakang kaget Anas bin Malik, ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Anas tidak lupakan dengan apa yang dikatakan oleh saya tadi, sambil Rasulullah SAW tertawa. Kalau kita mungkin mukanya sudah merah, ya, sudah ngampet, itu ya, karena kebutuhan tadi mendesak, sementara yang dimintai tolong justru nggak kembali. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tertawa sambil kemudian menanyakan kepada Anas bin Malik seperti itu. Dengan segera Anas kemudian, maaf ya Rasulullah, saya akan segera membelikan apa yang baginda butuhkan. Dan akhirnya Anas membelikan, kemudian menyerahkan kepada Rasulullah. Setelah itu tidak ada satu ucapan atau perangai pun yang membuat Anas bin Malik merasa tidak enak. Kejadian yang kedua, jamaah rahimatullah, baginda Rasulullah SAW itu selalu terbiasa hampir setiap hari selalu menyempatkan tidur sebelum zuhur. Ya, kalau kita kebanyakan tidurnya setelah asar ya, menjelang maghrib. Tapi baginda Rasulullah itu kalau yang disunahkan justru tidur sebelum zuhur. Tapi tidurnya bukan tidur seperti kita ya, 1-2 jam bahkan 12-3 jam gitu. Tapi baginda Rasulullah itu tidurnya hanya sekitar 10 menit atau 15 menit paling lama ya. Menurut beberapa riwayat menjelaskan hanya sebentar. Artinya hanya rehat supaya pikirannya, kemudian matanya, tenaga beliau pulih kembali setelah sekian beraktivitas setelah subuh sampai kemudian di tengah siang hari. Rasulullah biasanya melihat, mohon maaf, Anas bin Malik biasanya melihat kalau Rasulullah SAW itu tidur siang sebelum duhur itu di tempat beliau, di mana beliau beristirahat. Tapi suatu ketika Anas bin Malik kaget, kok di tempat di ruangannya beliau biasanya beliau itu istirahat tidak ditemukan. Alangkah kagetnya Anas bin Malik, ternyata Rasulullah SAW itu berada di luar, di sekitar rumah beliau, di bawah pohon kurma. Ternyata sedang asyik bermain dengan anak-anak yang sedang riang gembira. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimatullah, kalau kita biasanya tidur siang, ada anak rame-rame main di sekitar rumah kita, apa yang kita lakukan? Teriak-teriak nih, jangan di sini mainnya, sana ada orang yang sedang tidur. Standarnya seperti itu nggih. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau keluar, kemudian asyik ikut bermain, asyik ikut bermain, tanpa kemudian mengusik keasikan anak-anak yang tadi sedang bermain. Apa yang bisa kita dapatkan dari dua contoh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW kemudian melakukan aktivitas sehari-hari dan perlu kita contoh? Ternyata jamaah rahmatullah, Rasulullah SAW tidak pernah berperangai dan melakukan kata-kata yang tidak mengenakan untuk anak-anak. Barangkali Bapak Ibu dan jamaah rahmatullah, kalau anak-anak kita datang ke masjid rame, hendaknya ditegur dengan baik-baik ya, tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar apalagi keras. Sehingga begitu anak-anak datang ke masjid, yang terjadi justru kapok ya, tidak mau lagi datang ke masjid. Kemudian yang kedua, kita arahkan supaya anak-anak itu bisa tertib. Ini berkaitan dengan riwayat hadis juga, di mana Hasan dan Husain ini hadisnya sahih ya, di riwayat Bukhari dan Muslim juga ada. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang sholat, tetapi selalu menggendong cucunya Hasan dan Husain. Padahal beliau sendiri sedang menjadi imam waktu itu. Sampai suatu saat kemudian Rasulullah SAW sujud, tapi sujudnya lama sekali. Kemudian para sahabat setelah selesai sholat menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau tadi pada saat sujud kok lama sekali? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, saya tidak sedang mendapatkan firman Allah dari Jibril, saya tidak sedang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi saya tidak mau membuat keasikan cucu-cucu saya kemudian terkurangi karena mereka sedang asyik bermain di punggung saya. Sampai kemudian lepas dari punggungnya, beliau baru bangun dari sujudnya. Sampai seperti itu, bayangkan, padahal beliau sendiri sedang sholat dan menjadi imam. Andai kata kita sebagai makmum, apalagi harusnya lebih toleransi terhadap anak-anak. Tapi apa yang terjadi kemudian?
Pada saat itu karena di belakang persis baginda Rasulullah SAW ada Sayyidina Ali, ayahnya Hasan dan Husain. Kemudian Sayyidina Ali ini menegur kepada Hasan dan Husain ini. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya boten pareng gitu nggih. Boten pareng, tidak boleh nak seperti itu, boten ilok gitu nggih. Dan akhirnya Sayyidina Ali kemudian memukul dengan pelan bagian paha Hasan dan Husain tadi. Tapi ternyata baginda Rasulullah tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Ali. Biarkan Ali, biarkan mereka senang dengan aktivitas bermainnya. Pada saat itulah kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan bahwa kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, betul apa yang dilakukan oleh Ali. Boleh memang membiarkan anak bermain, tapi di saat-saat tertentu hendaknya dikondisikan supaya baik. Karena apa yang dilakukan Hasan dan Husain tentu tidak hanya mengganggu baginda Rasulullah, barangkali juga akan mengganggu bagi jamaah yang lainnya. Nah, disinilah ada sebagian dari kita alim ulama yang menyampaikan hendaknya jamaah anak-anak juga perlu diatur, ditertibkan. Jangan sembarangan. Karena kalau mereka datang sembarangan sampai kapanpun tidak akan tertib kalau tidak ada yang mengarahkan. Ngapunten, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan anjuran dari sebagian alim ulama dengan berbagai kajian tafsir dan sebagainya bahwa anak-anak yang diperbolehkan masuk masjid itu yang sudah hampir tamyiz dan mumayyiz. Tamyiz artinya secara akal sudah bisa diajak berkomunikasi mana yang baik, mana yang buruk. Mereka paham akan perintah, nak tolong duduk di depan, nak tolong rapih, nak harus seperti ini dan seperti itu. Mereka paham. Itu batas usianya adalah 4 tahun untuk dikondisikan. Dan mereka bisa mengikuti instruksi gerakan-gerakan yang seharusnya mereka ikuti, mulai dari takbiratul ihram sampai sujud terakhir dan duduk di antara dua sujud serta gerakan-gerakan sholat yang lainnya, sehingga mereka bisa dikondisikan dengan tertib. Lalu bagaimana kalau ada anak yang usianya di bawah 4 tahun? Boleh datang ke masjid. Jangan salah kaprah nih, ketika saya berbicara gini seakan-akan saya melarang Ananda untuk datang ke masjid. Tidak, boleh datang ke masjid, karena saya menukil dari beberapa pendapat alim ulama. Boleh yang 4 tahun datang ke masjid asal didampingi, terutama bagi Ananda yang sudah usianya 2 tahun. Kalau mohon maaf ngapunten, kalau sudah 2 tahun pipisnya sudah dihitung najis ya. Beberapa mazhab menyatakan kalau sudah usianya 2 tahun anak bukan lagi bayi ya, maka ketika pipis di celana dan kemudian netes di masjid, maka bagian area tersebut terkena najis. Oleh karena itu harus didampingi oleh ayah atau bundanya. Nonton nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada ananda yang usianya di bawah 4 tahun datang ke masjid, boleh, silahkan dikondisikan, diajarkan, dibiasakan. Kemudian nanti setelah itu tolong perhatikan apakah anandanya dalam keadaan suci atau tidak. Karena kalau misalkan sampai najis membawa masuk ke masjid, ngapunten, ada jamaah yang menginjak atau ini terkena najis. Dan yang sangat dianjurkan tadi usia 4 tahun sampai usia 7 tahun. Mengapa usia 7 tahun? Karena ada hadisnya, perintahkanlah sholat kepada anak kalian ketika usianya 7 tahun. Dan ini mutafakun alaih, artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim sama-sama juga meriwayatkan hal yang sama. Dan ketika 10 tahun boleh dipukul. Nah, cuma pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kinten-kinten bagaimana cara memukul anak supaya anak itu mau sholat? Pertanyaannya itu gampil. Kinten-kinten harus dipukulkah supaya anaknya sholat? Atau harus diapakan ketika anak sudah 10 tahun tapi tidak mau sholat? Coba pengalaman panjenengan semuanya ketika mendidik putra-putrinya, ketika ananda sudah usianya lebih dari 10 tahun tapi belum mau sholat dengan tertib, apa yang dilakukan oleh ayah bapak ibu sekalian jamaah rahimatullah? Apa yang dilakukan? Ya, gimana Pak? Pribun Pak? Diiming-iming hadiah. Hadiahnya menopo Pak? Oh, buku. Oh nggih, saya niku. Tapi kalau misalkan setiap hari mintanya buku terus sebulan 30 buku. Tapi saya leres. Bisa diiming-iming hadiah supaya semangat mau melaksanakan sholat. Apalagi kinten-kinten. Kan tidak harus memukul nggih, tidak harus memukul. Memukul jika diperlukan, karena konteks riwayat hadis tadi menyampaikan jika itu andai kata tidak mau sholat boleh dipukul.
Kalau anaknya mau sholat ya gak usah dipukul, ngapain dipukul? Dan gitu. Nah cuman ketika ini karena faktual di keluarga kita masing-masing pasti suatu saat menemukan, karena anak namanya juga anak gitu, kadang mood, kadang boten, kadang mau, kadang agak susah, kadang tidak mau sama sekali diajak untuk sholat. Nah kinten-kinten kalau suka ada usianya 10 tahun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Monggo tadi sampun nggih dikasih hadiah, dimimi hadiah. Wonten malih kinten-kinten diapakan putra-putrinya? Monggo. Kalau Pak Santoso pripun Pak Santoso? Dinasihati. Nggih. Leres. Nah, kembali ke tadi ke kajian di dalam kitabnya Abdullah Nasih Ulwan, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau mendidik anak itu tidak perlu dengan kata-kata yang banyak dan tidak perlu sampai memberikan hukuman. Andai kata 5 tahapan ini dilakukan. Apa itu 5 tahapan? Pertama, kalau kita mau mengajarkan sholat, puasa, ibadah yang lainnya termasuk perbuatan, perkataan yang baik-baik, maka yang pertama adalah cukup kita sebagai orang tua menjadi tauladan. Jadi nggak perlu berkata-kata, nggak perlu ngajak, kita sendiri ya. Kalau misalkan mau ngajak anaknya ke masjid, ya kita terbiasa ke masjid terlebih dahulu. Dan sudah siap dengan pakaian yang terbaik ketika kita menuju ke masjid. Jangan sampai kita belum wudhu, belum pakai sarung, tapi anaknya diminta-minta segera untuk ke masjid. Padahal bapak ibunya sedang asik nonton sinetron. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Tauladan. Kalau anaknya baik santun, ya bapak ibu kata-katanya yang baik dan santun, yang lemah lembut. Jangan sampai kita teriak-teriak tapi meminta anak kita untuk lemah lembut. Ya. Jadi kita harus menjadi tauladan dari berpakaian, berkata, berperilaku, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu dicontoh oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kalau anak sudah terbiasa bangun pagi, bisa sholat subuh, bisa mandi dengan tertib, sarapan dengan tertib, dan melakukan aktivitas yang lainnya termasuk ke sekolah juga dengan tertib, maka jadikan pembiasaan itu menjadi pembiasaan yang positif dan dilakukan dengan disiplin. Jadi yang kedua kuncinya adalah pembiasaan yang baik dan disiplin. Karena disiplin itu penting ya, penting supaya hidupnya nanti bahagia. Ada peribahasa di dalam bahasa Arab ya, istaqimu tuflihu wa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Ada yang sebagian menyatakan ini hadis tapi doif, tapi ada yang menyatakan ini peribahasa dalam bahasa Arab ya, karena sulit sekali ditemukan perawi yang baik di sana. Dan ternyata sebagian mendoifkan ini, sehingga saya menyampaikan ini lebih kuat kalau sebatas peribahasa dalam bahasa Arab. Istaqimu tuflihu wa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Disiplinlah kamu, niscaya dengan disiplin itu kamu akan bahagia. Dan ketahuilah amal-amalan yang paling baik buatmu adalah sholat. Artinya antara disiplin dan sholat itu adalah satu kesatuan. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak itu disiplin, maka mulailah diajarkan dengan bagaimana anak-anak itu tertib dalam sholatnya. Karena sholat itu kunci di sana. Tertib akan waktu, taat akan perintah, kemudian teratur dalam melakukannya. Karena ketika akan sholat harus wudhu dulu, dan wudhunya juga harus urutannya benar, bacaannya juga benar. Maka di situ ada latihan kesabaran, ada latihan ketelatenan, ada latihan untuk mengingat, memahami apa yang diucapkan dan dilakukan. Nah saat itulah banyak pembelajaran yang kita dapatkan ketika anak-anak itu diajarkan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah sebelum usia 7 tahun, karena perintahnya tadi, perintahkanlah anak kalian sholat ketika usia 7 tahun, maka sebagian ahli, para alim ulama berpendapat ketika ananda usia masuk 4 tahun sebaiknya sudah mulai diajarkan sholat dengan tertib ya, 5 waktu. Kemudian kalau yang laki-laki sebisa mungkin masuk ke masjid secara berjamaah. Supaya apa? Begitu nanti diperintahkan usia 7 tahun tidak lagi perintah tetapi ajakan, karena dia sudah terbiasa dengan apa yang diajarkan dan dilakukan, dicontohkan oleh orang tuanya. Sehingga tadi yang kedua, lakukan dengan pembiasaan dan disiplin. Kemudian yang ketiga, setelah tadi kita menjadi contoh, kemudian yang kedua kita lakukan dengan pembiasaan dan disiplin, maka yang ketiga perkuat dengan pemahaman
melakukan tadi yang disampaikan oleh Pak Santoso, beri nasihat kepada anak supaya anak paham apa yang dilakukannya.